Pemirsa Langstok, kali ini kita akan membahas mengenai topik larangan ponsel pada anak. Ya, dan bersama kita sudah hadir narasumber psikolog anak, yaitu Mbak Felicitas Kaban. Dan nanti juga akan bergabung bersama kami ada Ibu Erlindas, Komisioner KPAI. Pemirsa, sebelum membahas lebih lanjut, kita saksikan dulu informasi berikut ini. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise tengah menyiapkan peraturan menteri mengenai larangan penggunaan telepon seluler atau ponsel terhadap anak-anak. Anak-anak, terutama yang masih duduk di sekolah dasar, dinilai belum perlu menggunakan ponsel. Yohana menambahkan, penggunaan ponsel membuka peluang bagi anak-anak untuk membuka situs yang kurang baik. Jika sejak duduk di sekolah dasar sudah membuka situs yang kurang baik, maka dikhawatirkan ketika sampai di usia SMP dan SMA, anak-anak akan mulai mempraktikkan hal-hal yang tidak baik. Maraknya prostitusi online tidak terlepas dari penggunaan ponsel. Dampak buruk dari penggunaan gadget pada anak adalah hilangnya konsentrasi belajar, interaksi sosial yang semakin kecil, hingga pemanfaatan waktu belajar yang kurang efisien. Namun di sisi lain, kemajuan teknologi juga memberi dampak baik bagi anak. Jika anak dilarang menggunakan ponsel, maka akan terjadi kemunduran teknologi di era modern seperti saat ini. Anak merupakan aset bangsa yang harus dijaga dan dilindungi. Peran orang tua juga sangat penting untuk mengawasi dan melarang anak-anak mereka menggunakan ponsel secara berlebihan. Lalu, perlukah larangan penggunaan ponsel pada anak? Baik, kita langsung mulai saja dialog kita sambil menunggu sambungan telepon dengan KPAI ya, Ibu Erlinda. Di sini kita akan menyapa dulu ada Mbak Felicitas Kaban. Selamat siang Mbak Felis. Siang. Terima kasih sudah bergabung sama kami. Mbak Felis, kalau kita cermati ini kan Menteri Yohana Yembise sudah mau berencana nih ya, mau membuat larangan ponsel terhadap anak. Tapi kita ingin tahu dulu, menurut Mbak Felis ini apakah memang ponsel itu sebegitu berbahayanya bagi anak sampai perlu dibikin larangan-larangan nih sama Ibu Menteri? Sebenarnya efek ponsel bagi anak itu tergantung kebutuhannya. Satu tergantung kebutuhan, dua tergantung pengawasan. Jadi kalau dibilang butuh, ada anak-anak yang memang dia bisa melatih audio, visualnya lewat ponsel, dia bisa jadi lebih kreatif lewat ponsel dengan memasang misalnya puzzle atau apa, tapi balik lagi pengawasannya ada nggak? Gitu. Dilarang kalau memang bebas. Jadi anak terserah mau ngapain, dikasih ponsel yang bagus, high tech, tapi nggak ada rambu-rambu mana yang boleh, mana yang enggak. Jadi anak explore sendiri. Nah itu mungkin yang patut diwaspadai. Nah tapi kalau sekarang sampai Menteri melarang gitu, ini kan sudah urusannya ke pengawasan, berarti kan orang tua masing-masing ya. Nah ini kalau larangan tuh tepat nggak sih kalau menurut? Kalau dibilang larangan itu harus pengkajiannya panjang ya. Kalau apalagi sudah masuk ke peraturan negara gitu bahwa ada larangan bagi seluruh anak Indonesia, nggak boleh pakai gadget atau ponsel. Balik lagi itu hak orang tua misalnya. Kalau anak saya punya uang, anak saya mau, kenapa enggak gitu. Nah itu kalau dilarang balik lagi ke hak masing-masing kan. Susah juga kalau kita mau larang. Para orang tua dilarang memberikan anaknya gadget gitu. Susah sih di situnya untuk kita kasih larangan keras karena itu juga bukan suatu kejahatan, bukan suatu tindak yang di luar norma, misalnya agama atau norma apa gitu. Bukan nggak ada panduan pas gitu untuk melarang. Gitu. Jadi kalau nanti begitu ya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan akhirnya membuat peraturan ini, menurut Anda sebaiknya seperti apa sih? Karena ini kan masih tahap pembuatan dan wacana begitu ya. Menurut Anda sebaiknya kalaupun akhirnya muncul peraturan ini, baiknya seperti apa sih? Karena pengawasannya kan agak sulit ya Mbak ya. Bagaimana mengawasinya? Balik lagi kalau mau bikin satu keputusan nggak, karena ada booming kasus sekarang 2-3 bulan langsung kasih peraturan gitu ya. Itu harus pengkajian panjang, ada misalnya kalau penelitian harus diteliti sebelum dilarang dengan sesudah dilarang, efektifnya bagaimana. Nggak serta-merta kayak misalnya begitu lagi hot langsung kasih peraturan. Enggak, balik lagi peraturan itu dibuat gunanya buat apa? Sudah tepat sasaran belum? Di mana diberlakukannya seluruh Indonesia? Atau Jakarta ibu kota saja? Atau bagaimana? Itu harus matang bener konsepnya aja. Setelah matang konsep baru dinaikkan ke penelitian. Penelitiannya juga bukan seminggu 2 minggu, panjang kan? Baru kelihatan dampaknya kapan, misalnya setahun lagi baru kelihatan anak yang tidak punya ponsel ternyata begini gitu. Tapi menurut Anda perlu nggak sih sampai ada peraturan khusus untuk ini? Kalau untuk langsung dibikin sekarang mungkin kita tidak bisa bilang perlu atau tidak, tapi ada yang perlu sekarang itu
tindakan apa yang kita perlukan lakukan, bukan pelarangan tapi apa nih edukatif buat orang tua, di sekolah dicanangkan kurikulum apa gitu loh, buat misalnya kegiatan ekstrakurikuler yang apa, jadi anaknya nggak main gadget tapi ke ekskul, misalnya di rumah dikasih kegiatan apa yang main gitu loh, jadi nggak langsung turun tangan pemerintah gitu ya. Betul ya, karena ini kan juga bergantung pada orang tua dari masing-masing anak ya. Baik Mbak Felis, kita akan lanjutkan lagi dialog kita di segmen selanjutnya.